Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wasyillah ala ni'matillah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Sarip Hidayat LC, yang alhamdulillah karena nikmat Allah yang begitu besar kita masih diberikan usia yang berkah dan juga tentu kesehatan hingga bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan tentu kenikmatan iman dan Islam jadi nikmat yang paling kita syukuri karena tidak semua orang dapat anugerah ini. Dan mudah-mudahan Allah terus istiqamahkan kita dalam amal-amal soleh, apalagi di bulan haram, masih di bulan Muharram, menjadi bulan yang istimewa untuk kita perbanyak amal-amal kebaikan karena Allah akan lipat gandakan pahalanya. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali dalam kajian bersama Ustaz Sarip dalam Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita akan melanjutkan tema tentang risalah salat, karena salat menjadi amal yang pertama dihisab oleh Allah di yaumil akhir, dan inilah amal-amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, ketika amal kebaikan, amal salatnya sudah baik, maka akan mempengaruhi amal kebaikan yang lainnya. Jadi apabila salatnya sudah baik, maka amal yang lain pun akan baik. Itulah disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Bahkan di beberapa hadis disebutkan salat menjadi imaduddin, tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan atau mengokohkan agama, maka mengokohkan salat, maka sungguh dia sudah mengokohkan agamanya. Jadi sebaliknya orang yang meruntuhkan salat, maka sama saja dengan meruntuhkan agamanya. Begitu besar salat dalam kehidupan kita sehingga kita harus mengenal lebih dalam dan terus mempelajarinya, bagaimana salat sebagaimana salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah SAW. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan tentu tidak hanya soal tata cara yang mungkin sudah hafal semuanya, ya, sudah mempraktekannya bagaimana tata cara sholat dan apa rukun-rukunnya gitu ya. Alhamdulillah kita sudah termasuk yang melaksanakan itu. Tapi ada banyak hal yang terus harus kita gali tentang bagaimana memahami sholat dari sisi mulai sejarahnya, mulai hikmahnya, mulai kedalamannya. Karena itulah sebenarnya sholat itu menjadi salah satu disebutkan Mi'rajul Mu'minin, walaupun itu bukan hadis yang sahih ya. Mi'rajnya orang beriman, karena itulah kita berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ketika kita berdialog dengan Allah dalam sholat kita, sungguh bagi orang yang memahami ini tidak akan mungkin berpaling, dan sungguh kehusuan akan dirasakannya bagi orang-orang yang merasakan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah yang bukan Allah, sebelum masuk kajian tentu mari sama-sama kita doakan para guru kita, wabil khusus Sarif Hidayat, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan. Dan jangan lupa selalu kita sisipkan dalam doa-doa kita untuk keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya di majlis ini, yang mudah-mudahan Allah juga terus limpahkan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz Sarif. Sudah standby Ustaz? Baik, sambil menunggu beliau untuk alhamdulillah sudah siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabarnya sehat, Ustaz? Damang? Alhamdulillah, Pak Olis, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah ya. Baik, jemaah kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah dari Allah melalui nasihat-nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Sarip Hidayat yang berkaitan dengan risalah salat. Karena sungguh salat ini menjadi amal yang sangat utama dan jangan sampai kita melalaikan untuk terus mendalaminya. Saya persilakan tafadhol Mas Puro, Ustaz Sarip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min ista'ada fi dunya wal akhirah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan satu kenikmatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai macam amalan. Salah satunya adalah amal tentang mencari ilmu. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita buktikan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berbagai macam amal soleh yang kita lakukan. Salah satunya adalah lewat kajian MKI ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan segala aktivitas kita dari mulai kita tidur sampai detik ini di hadapan Allah semuanya bernilai ibadah. Dan kita juga tidak lupa mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah jaga dari hal-hal yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam sebuah perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Dan kita pun tidak lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi diuji lewat musibah, baik itu musibah lewat sakit, ataupun musibah-musibah yang lainnya, Allah angkat musibahnya, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan lewat musibah itu Allah memberikan sebuah jaminan atau hadiah, yaitu surganya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan risalah sholat. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan pahala atau gunanya sholat. Nah, kita pun sekarang akan melanjutkan pembahasan itu. Karena kalau kita berbicara sebuah kewajiban atau sebuah pekerjaan yang Allah berikan kepada kita, maka tidak lepas konteksnya kita akan berbicara bagaimana sejarah perintah itu diberikan. Bagaimana asal mula atau asal usul sebuah perintah itu diwajibkan kepada kita. Terus juga di samping sejarah, ketika kita berbicara satu perintah, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya hikmah atau kegunaan. Misalkan, berbicara tentang saum, tentu kita akan berbicara bagaimana sejarahnya saum itu diwajibkan dan bagaimana efek dari pekerjaan saum.
serta bagaimana hikmah dari saum itu sendiri. Nah, sholat pun sama. Ketika berbicara tentang sejarah, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya asal mula, asal usul, pertama kali sholat diwajibkan. Nah, begitupun efek dari perbuatan sholat seperti apa. Dan nantinya kita akan berbicara kepada hikmah dari seseorang mengerjakan sholat. Baik, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis, kita melanjutkan hikmah daripada perbuatan sholat atau pekerjaan sholat atau kewajiban sholat. Sholat itu, kalau kita kemarin sudah membahas beberapa hadis, diantaranya adalah sholat akan menggugurkan dosa kita. Nah, kita akan masuk kepada sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang senantiasa menjaga tentang sholat tersebut. Karena ada orang yang melakukan sholat hanya sekedar mengerjakan. Kemudian ada orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Tentunya berbeda. Ketika ada orang yang hanya mengerjakan asal kewajiban itu gugur. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang mengerjakan satu kewajiban itu hanya sekedar kewajiban itu gugur. Jadi tidak diperhatikan bagaimana sholat saya, bagaimana tentang gerakannya, bagaimana sejarah takbiratul ihram, bagaimana ketika Rasulullah itu ruku, bagaimana ketika Rasulullah itu sujud, duduk di antara dua sujud, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan, Allah akan memberikan cahaya di dunia dan di akhirat bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Tentunya berbeda dengan orang yang hanya mengerjakan perbuatan tersebut hanya untuk sekedar perbuatan tersebut gugur dari sebuah kewajiban. Baik, kita bacakan sebuah hadisnya. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan. Barang siapa yang menjaga sholat, tentunya sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya sebagai bukti bagi seseorang bahwa dia itu telah sholat. Wa najata yaumal qiyamah wa ma lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuron wa burhanan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan sebuah keselamatan. Wala najatu wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada orang yang hanya sekedar melaksanakan sebuah perintah itu supaya perintah itu gugur. Tentunya berbeda dengan orang yang senantiasa menjaga perintah itu. Dikatakan wasolatu nuron, sholat itu adalah cahaya. Sebelum masuk kepada pekerjaan sholat,
maka tentunya ada sebuah gerbang yang namanya wudhu. Nah, bagi orang yang senantiasa menjaga wudhu dalam arti memperbaharui wudhu, maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudhu. Ketika seseorang menjaga wudhu atau memperbaharui wudhu, ya'tuna yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat, gurron muhajjalin, dengan wajah yang penuh cahaya, yang berseri-seri. Dari apa? Min asaril wudhu. Dari bekas wudhunya. Berbicara tentang wudhu sama. Maka kita tidak akan lepas berbicara tentang teks bagaimana sejarah wudhu itu dimulai. Bagaimana kegunaan wudhu dan bagaimana hikmah memperbaharui wudhu. Salah satunya adalah ya'tuna yaumal qiyamah gurron muhajjalin asaril wudhu. Nah, tinggal bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana sholat kita jaga? Sudah sejauh mana wudhu kita perbaharui, kita jaga, kita tajdid. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Holis tadi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah as-sholah, tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal yang lain pun baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka jangan harap amal yang lain ikut baik. Ketika sholatnya tidak baik, maka amal yang lain pun akan mengikuti. Mengikuti apa? Tidak baiknya. Nah, untuk itu, marilah kita bermuhasabah. Bermuhasabah tentang amal soleh yang pernah kita lakukan. Tentang kewajiban-kewajiban dasar, yaitu sholat. Sudahkah kita ini memperbaiki sholat kita? Sudahkah kita menjaga sholat, terutama sholat yang 5 waktu? Karena nanti di samping sholat 5 waktu ada as-sholatun nafilah. Ada sholat-sholat sunnah yang mesti kita kerjakan di luar sholat wajib. Yang paling pokok adalah sholat rawatib. Kemudian kalau memungkinkan tahajud. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Sholat syukrul wudu, dan lain-lain. Itu hikmah diantaranya adalah bahwa bagi orang yang sholat itu, yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memberikan cahaya di dunia dan di akhirat. Maksud cahaya di sini adalah wa nuran fi sholah, ay al barokatu fi amalihi jada khairan lahu. Yang dimaksud dengan nurul atau disebut juga nuron lahu fi dunya wal akhirah, yaitu Allah akan senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidupnya, atau bisa disebut juga ziyadatul khair, bahwa ketika dia melakukan sebuah amal soleh, maka akan senantiasa ditambahkan, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan.
Kemudian yang selanjutnya adalah Allah akan senantiasa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa dengan sebab sholat. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu an, bahwa Sauban ini adalah bekas budaknya Rasulullah. Beliau mengatakan, alaika bikasrotis sujud, fa innaka la tasjuda fa innaka la tasjudallah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatu wa habba anka biha khoti'atu. Alaika bikasrati sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka latas judallahu sajdatan, karena engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan sekali sujud, ila rofa Allahu biha darajah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu. Wa hatta anka biha khoti'ah, dan akan menghapuskan suatu kesalahan dengan sebab sujud. Maksud dari kalimat alaika bikasroti sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud, adalah perintah tentang menjaga sholat. Karena tidak mungkin orang yang terus-terusan sujud kecuali di dalam sholat. Dan bisa juga dipahami, alaika bikasroti sujud ini adalah memperbanyak sholat sunnah. Karena akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Komunikasi terbaik atau seorang hamba dengan Allah itu dekat, itu adalah di dalam sujud. Dalam hadis lain, fa'aksiru doa. Maka hendaklah ketika seseorang dalam sujudnya, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Nah, ungkapan kalimat alaika bikasroti sujud, itu ungkapan untuk senantiasa menjaga sholat kita. Kemudian, sholat juga termasuk kepada faktor terbesar yang akan menyebabkan seseorang masuk surga dengan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwa Rasulullah kuntu abitu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal fakultu as'aluka murafa qotaka fil jannah qala au ghairu dzalik qultu huwa dzaka qala fa inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau bersabda, mintalah. Maka aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat bersamamu di surga. Maka kemudian Rasulullah berkata, atau ada permintaan selain itu? Maka aku menjawab, itu saja yang aku
pinta. Maka Rasulullah bersabda, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Nah, ungkapan kalimat alaika bikasroti sujud, kemudian ada sahabat yang bermalam bersama Rasulullah, kemudian sahabat ini sambil mendatangi Rasulullah, kemudian membawa air wudhu untuk keperluan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, apakah ada keperluan yang engkau ingin sampaikan? Ya Rasul, saya itu mau masuk surga. Apakah ada keperluan lain? Tidak ada. Maka Rasul menjawab, alaika bikasrati sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Artinya apa? Menjaga sholat. Bukan hanya sekedar sholat itu bukan hanya sekedar asal gugur kewajiban tersebut, tapi bagaimana sholat kita ini berkualitas, bagaimana sholat kita ini baik dan benar menurut syariah. Karena ibadah itu ukuran baik dan benarnya itu bukan menurut kebanyakan orang, tapi baik dan benarnya itu menurut syariah. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bagaimana melaksanakan sholat. Nah, ketika Rasulullah berpesan seperti itu, maka sudah barang tentu kita mesti memperhatikan rukun dan syarat yang berkaitan dengan sholat. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hikmah selanjutnya. Berjalan menuju sholat akan dicatat menjadi satu kebaikan dan bisa meninggikan derajat serta menghapus dosa. Kita perhatikan sabda Nabi yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, man tatoharo fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutil. Barang siapa bersuci di rumahnya, dalam arti dia berwudu, lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, liyaqdiya faridotam min faroidillah kanat kutuwatahu ihdahuma tahuttu khoti atan wa ukhra tarfa'u darajah. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajat. Ini hikmah daripada sholat ke masjid. Jadi langkah pertama Allah akan hapus dosanya, langkah kedua Allah akan tinggikan beberapa derajat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, idza tawaddo'a ahadukum fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid lam yarfa qadamahul al-yumna ila kataballahu azza wajal lahu hasanatan walam yadhu qadamahul yusra illa hatullahu azza wajalla anhu sayyi'atan. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, dia berwudu dengan baik dan benar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dari kalimat hadis ini adalah fa'ahsanal wudu.
Ida tawadoa ahadukum fa ahsanal wudu summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar menuju masjid. Maka dia tidak mengangkat kaki kanannya untuk melangkah kecuali Allah menuliskan satu kebaikan untuknya, dan dia tidak menurunkan kaki kirinya kecuali Allah menghapus dosanya. Nah, ini menguatkan hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi, man tawado'a fi baitihi, man tatoharo fi baitihi, kalau yang sekarang ini adalah ida tawado'a ahadukum. Dua hadis ini semakna saling menguatkan. Artinya apa? Artinya bahwa perintah sholat bagi laki-laki agar senantiasa dijaga sholatnya, bahwa bagi laki-laki hendaklah sholatnya di masjid. Adapun bagi perempuan, maka tempat terbaik sholatnya adalah di rumah. Tapi ketika perempuan mau sholat di masjid, itu pun tidak dilarang. Nah, namun bagi laki-laki tempat terbaik adalah sholatnya di masjid, apalagi dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini sebelum dilanjutkan kepada sesi tanya jawab adalah bahwa sholat itu dianggap nanti bertamu di surga. Setiap kali seseorang berangkat ke masjid, maka dia dianggap sedang bertamu ke surga. Artinya apa? Bahwa saking Rasulullah memperhatikan sholat bagi laki-laki, bahwa sholat itu mesti di masjid dan berjamaah, sehingga Rasulullah menggambarkan bahwa orang yang sholat ke masjid itu dianggap sebagai orang yang sedang bertamu ke surga. Berdasarkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Man goda ilal masjid wa roha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama goda aw roha. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi hari dan sore hari, maka Allah Azza wa Jalla menyiapkan untuknya kehidupan dari surga setiap kali ia pergi di pagi hari atau sore hari. Nah, ini menggambarkan bahwa hikmah, pahala, atau pelajaran penting dari seseorang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, wabil khusus untuk laki-laki. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ada kalimat an-nuzul. Man goda ilal masjidi wa roha'adallahu lahu nuzulah. Kalimat an-nuzul yaitu sesuatu yang dipersiapkan untuk tamu ketika tamu itu datang. Maka pantas Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengerjakan sholat di masjid itu seolah-olah dia sedang menjadi tamu Allah atau dia sedang bertamu ke surganya Allah. Baik sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, insya Allah bahwa kita akan tahu sholat kita baik dan benar, kita akan tahu sholat kita itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka tentunya kita lewat kajian-kajian yang kita ikuti khususnya di MKI ini, insya Allah kita akan menemukan sebuah titik terang dan kita akan menghilangkan keraguan-raguan tentang sholat kita. Apakah
selama ini sholat kita ini hanya gerakan saja? Apakah selama ini bacaan di dalam sholat itu sudah baik dan benar atau hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang? Nah, untuk itu MKI melalui berbagai kajian, baik itu kajian adabnya, kajian akhlaknya, sejarah, dan kajian-kajian yang lain. Tujuan MKI ini adalah sangat mulia, ingin memberikan sebuah cahaya kepada sahabat-sahabat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ingin senantiasa berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang telah Rasulullah kerjakan. Kita tidak serta-merta mengerjakan sholat kalau memang Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat. Kita tidak serta-merta melaksanakan puasa kalau memang Rasulullah tidak pernah mencontohkan puasa. Atau kita tidak serta-merta mengamalkan amalan-amalan yang lain kecuali Rasulullah pernah memerintahkan, mencontohkan, supaya apa? Supaya tujuan daripada sholat, baik sejarahnya, hikmahnya, efek daripada sholat itu bisa kita rasakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan Allah senantiasa mempertemukan kita lewat kajian-kajian ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah jazakallah khairan Ustaz Sarif. Dan luar biasa ya jamaah ketika kita tadi menyimak hadis demi hadis yang dibacakan oleh Ustaz Sarif, betapa nilai betapa agung itu di sujud. Bahkan eh, kekhusyuan itu ternyata dimulai dari ketika wudhu ya. Dan orang yang berwudhu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia Abu Busri dijelaskan di rumahnya kemudian dia jalan kaki menuju masjid itu luar biasa ya. Allah akan hapus setiap langkahnya itu Allah hapus dosanya dan juga ketika kaki yang selainnya yang satu lagi melangkah maka Allah akan tinggikan derajat. Dan ini saya merinding saya membaca sebuah hadis dari Bukhari Muslim saja yang menyebutkan tentang tadi man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi. Jadi Masya Allah ya, orang yang berwudu kemudian membaikkan wudunya, maka keburukan atau dosa-dosanya itu akan keluar dari tubuhnya sebagaimana dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Masya Allah, ini luar biasa ya, keutamaan yang diberikan kepada orang yang memperbagus wudhu gitu ya. Dan itu tuh tadi mungkin karena yang pergi ke masjid adalah kaum laki-laki, kemudian perempuan disebutkan dalam sabda Nabi lebih baik sholatnya di rumah. Ini apakah keutamaan ketika melangkah dihapuskan dosanya, kemudian eh, ditinggikan derajatnya juga akan berlaku saat untuk kaum ibu, kaum akhwat gitu ya, ketika dia wudhu mungkin di tempat wudhu kemudian dia berjalan ke mihrabnya di kamarnya apa juga akan berlaku saat keutamaan seperti itu. Ustaz, Baik-baik, Maulis, gimana? eh, ini kan tadi yang hadis disebutkan tentang wudhu di rumah kemudian memperbagus wudhunya dan dia berjalan ke masjid, Allah akan hapuskan dosa dan juga angkat derajatnya dari langkah-langkah kaki yang dia lakukan. Nah ini apakah ketika perempuan, karena sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumah, juga berlaku saat ketika perempuan dari tempat wudhunya kemudian berlangkah ke mihrabnya gitu ya. Di kamarnya mungkin atau di musola rumahnya, apakah juga langkah-langkahnya akan dinilai seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi, Ustaz? Oh ya, ketika Allah mengambil sampel, bahwa sampel yang diberikan itu laki-laki, maka pada hakikatnya
ketika perempuan melaksanakan sholat, karena sebaik-baiknya sholat perempuan itu di rumahnya, itu berlaku. Tapi ketika Allah mengambil sampel perempuan, maka laki-laki tidak berlaku, begitu. Oh begitu ya. Berarti luar biasa ya, perempuan itu dimuliakan sekali sama Allah ya. Oh iya, Baik, baik. Silakan jemaah yang ingin bertanya, barangkali yang ingin kembali mempertanyakan, karena di pekan lalu kan banyak hal yang masih kayaknya ingin ditanyakan, bahkan sampai overtime ya waktunya, karena banyak hal sekali yang ingin ditanyakan soal sholat itu ya. Mungkin juga ada yang menanyakan soal teknis tata cara, juga silakan, nanti insya Allah akan mudah-mudahan bisa dijelaskan ya oleh Ustaz Sarip. Silakan Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Ustadz Khalis, Ustadz Sarif. Pagi, Bu. Izin, saya kan punya anak laki-laki ya, dan kesehariannya dia harus menangani pasien-pasiennya. Nah, pada saat dia tiba waktu sholatnya, sedangkan dia masih dengan pasien-pasiennya, akhirnya dia tidak bisa pergi ke masjid sebagaimana layaknya kalau laki-laki. Itu gimana Ustadz? Terus kemudian saya pernah dengar dari dia dan dari salah satu profesor yang menangani pengobatan saya. Pada saat itu tuh Jumat ya, kalau nggak salah. Jadi waktu sholat Jumat sudah masuk. Kemudian beliau masih menangani saya gitu. Dan saya juga bilang gini, Prof nggak sholat dulu gitu. Oh nggak, Allah Maha Tahu. Saya sedang beribadah menolong hambanya dan saya harus mendahulukan orang yang harus saya tolong gitu. Tapi bukan berarti boleh nggak sholat Jumat gitu. Tapi saya mikir gini, padahal beliau itu orang yang sangat-sangat apa ya, pokoknya bagus sekali agamanya. Saya salut sama beliau gitu dan saya mengajarkan pada Dokter Kevin juga untuk dititipkan ke beliau tuh saya bilang tolong ajarkan Kevin lebih tahu sebagai laki-laki Muslim dan bagaimana menjadi imam yang baik gitu. Tapi pada saat beliau bilang mendahulukan saya sebagai pasien yang harus segera ditolong gitu ya, saya mikir lah berarti kan sholat Jumatnya tinggal ya gitu. Uh, Kalau saya bilang itu bukannya duniawi, Prof gitu kan? Bukan katanya gitu. Nah itu takut saya salah persepsi beliau yang sudah memang kafah mengerti bagaimana melakukan pekerjaannya dan juga bagaimana dia mendahulukan dia kewajibannya sebagai um, hamba Allah untuk laki-laki yang harusnya dia sholat Jumat, tapi dia tidak melakukan sholat Jumat pada hari itu ya, gitu maksudnya. Itu bagaimana Ustaz, menurut yang sebenarnya ya, gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini Bu, sebuah perintah itu menjadi wajib, sebuah perintah itu menjadi sunnah, dan sebuah perintah itu mubah, itu tergantung daripada perintah tersebut. Contoh, sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi laki-laki. Nah, kemudian dalam masalah atau perintah sholat Jumat, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa al-Jum'atu hakun wajibun ala kuli muslimin. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kecuali sobi, anak-anak gitu ya, kemudian imro'ah, perempuan, kemudian yang ketiga adalah orang sakit. Orang yang marid, yang sakit tidak kena tidak kena perintah Jumat. Nah, asal mulanya begitu. Nah, kalau kita udah pakemnya seperti itu, kemudian ada laki-laki tidak mengerjakan sholat Jumat, kemudian dia berdosa. Nah, itu pakemnya. Namun kemudian al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Itu kaidahnya. Hukum itu
dinamis. Hmm. Ada berdasarkan alasan-alasan tersebut. Contoh, daging babi itu Haram. haram. Ya. Tapi pada situasi dan kondisi tertentu menjadi Halal. apa, Bu? Bukan menjadi Halal. halal, menjadi Oh, boleh. salah. Menjadi Oh, boleh, boleh. Bu. Oke. Hmm. Menjadi boleh, bukan halal. Menjadi Oke. boleh. Kalau halal bisa dibawa, kalau halal bisa dibawa ke rumah, Bu. Iya, Iya, iya. menjadi boleh. Oke. Karena situasi dan kondisinya, misalkan tidak ada makanan pada waktu itu kecuali daging babi. Itu. Maka daging babi Boleh bagi dimakan. orang tersebut boleh dimakan untuk mempertahankan Hidup. hidup. Nah, ketika kasus ibu, itu istilahnya akhofu doruren, untuk menghilangkan kemadorotan yang ada. Situasi dan kondisi dokter ini sedang menangani ibu. Kalau misalkan tidak ditangani segera pada waktu itu, sedangkan sholat Jumat sudah masuk, maka itu darurat, Bu. Nah, situasi dan kondisi seperti itu dalam istilah agama darurat. Maka yang lebih diutamakan dan didahulukan menghilangkan kemadorotan yang ada, yaitu mendahulukan menangani ibu. Kemudian bagaimana sholat Jumatnya? Apakah gugur? Apakah diganti dengan sholat zuhur? Khusus bagi profesor ini, maka karena hukum itu dinamis, sholat Jumatnya bisa diganti dengan zuhur. Begitu. Nah, Islam itu tidak rigid gitu ya. Tidak serta-merta ketika perintah itu ada mesti begini. Nah, nanti ditinjau dari situasi dan kondisinya. Contoh misalkan, sang dokter ini operasinya atau menangani pasien misalkan jam 11. Sementara sholat Jumat masuk jam setengah 12 misalkan. Apakah mesti ditinggalkan dulu, Bu? Kan tentu tidak. Yang ini menjaga keberlangsungan hidup, sementara kewajiban yang menjaga keberlangsungan hidup itu dengan roknya yaitu sholat. Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini, itu masuk kepada kategori darurat. Diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, namun diganti dengan zuhur. Karena sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Tidak ada sholat Jumat sendiri, Bu. Iya. Gitu. Jadi kasus yang menyertai ibu, maka itu adalah hukumnya darurat. Dan diperbolehkan diganti dengan sholat zuhur sebagaimana begini. Misalkan ibu bepergian nih dengan suami ibu, lagi nyetir, tiba-tiba pas nyetir itu di waktu Jumat. Maka situasi dan kondisi seperti itu diperbolehkan tidak sholat Jumat dan diganti dengan zuhur. Itu, Bu. Safar ya, dihitungnya safar ya Ustadz. Iya. Oke. Oke. Nah, itu ada batasan nggak Ustadz misalkan? Masa iya dia harus menangani pasiennya tiap Jumat? Kalau saya mikirnya gini, tiap pas sholat Jumat. Saya mikir gini, Prof, kenapa nggak di-cut aja? Jadi pada saat jam 11 sudah tidak menerima pasien gitu. Jadi kalau pada hari Jumat atau jam jam prakteknya jadi dirubah gitu. Saya sempat menyampaikan seperti itu. Karena saya tahu banget beliau adalah orang yang sangat kafah untuk agama. Kemudian untuk yang putra saya bilang gini, boleh nggak Ustadz, maksudnya dia tidak melakukan sholatnya di masjid karena dia tidak bisa meninggalkan pasien. Akhirnya dia tetap sholat, tapi sholatnya tuh ada di ruangan kerjanya, bukan sholat Jumat aja, sholat hari-hari biasa pun begitu. Jadi karena keterbatasan dia harus menangani pasien segitu banyak, kalau dia harus
lari karena di RSCM itu cukup jauh masjidnya gitu. Tidak memungkinkan dia melakukan seperti itu. Tapi saya sempat menegur juga, marah juga saya. Kamu sholat dulu lah gitu. Tinggalkan dulu pasien kamu. Ya nggak bisa, katanya dia bilang. Jadi akhirnya dia tetap sholat, tapi sholat tidak di masjid gitu. Sementara kan kalau laki-laki kan yang saya tahu adalah sholatnya di masjid. Demikian Ustadz, gimana Ustadz? Mohon maaf. Nah, bagi seseorang yang melaksanakan sholat, namun kemudian situasi dan kondisinya terbatas dengan profesi yang dia geluti, nah dia tetap sholat, tapi sholatnya anggaplah di kantor gitu ya, di kantor beliau, sementara masjidnya jauh. Amalan terbaik itu yang mesti dilakukan tetap sholat itu yang paling pokok, 27 derajat pahalanya, kemudian langkah kakinya dihitung sebagai penghapus dosa, kemudian diangkat derajat dan sebagainya, itu tetap poin pokoknya di masjid. Namun kemudian pada situasi dan kondisi tertentu kita diperbolehkan sholat itu di rumah, atau sholat itu katakanlah di mana, di kantornya, karena pada pokoknya innama ju'ilat liyal ardo masjidan, sesungguhnya aku jadikan bumi ini sebagai masjid. Nah, biasanya kita kan di kantor itu ada musola. Nah, hakikatnya musola itu adalah masjid. Cuman di kita itu biasanya masjid itu biasanya dipakai sholat Jumat, kemudian ada istilah apa, jami ya. Nah, hakikatnya innama ju'ilat liyal ardo masjidan. Selama di kantor itu ada musola yang diperuntukkan untuk sholat berjamaah, maka fungsi daripada masjid itu sudah terwakili. Bahkan kalau kita perhatikan di beberapa kantor, sholat Jumat itu suka dilakukan di ruangan di area di aula gitu ya. Bahkan di tempat parkir gitu suka ada tuh sholat Jumat. Jadi tidak serta-merta ketika orang melaksanakan sholat di kantornya itu akan berdosa gitu. Tentu tidak. Poin pentingnya adalah innama ju'ilat liyal ardo masjidan. Selama tempat itu dipakai untuk berjamaah, selama tempat itu dipakai sholat, apalagi diumumkan bahwa inilah musola kantor kita. Nah, pada titik situasi dan kondisi tersebut, apalagi misalkan dengan alasan masjidnya jauh, maka musola itu sebagaimana hadis yang pokok sebenarnya itu juga masuk kepada kategori masjid. Masjid itu kan tempat sujud gitu, Bu. Begitu. Jadi tidak ada masalah, Bu ya, selama dia tidak meninggalkan yang pokok, yaitu sholat. Nah, kemudian tambahan bagi kasus yang pertama, apakah tidak diambil sebuah kehati-hatian, bagaimana misalkan kalau menangani pasiennya itu diganti ke hari Kamis misalkan. Kalau itu memungkinkan itu lebih baik, Bu. Jadi tidak melayani pasien di waktu Jumat. Misalkan diganti ke Kamis atau ke Sabtu, itu lebih baik. Nah, tapi kalau misalkan bertepatan, ini judul besarnya bertepatan menangani pasien itu bertepatan di hari Jumat, itu tidak masalah. Karena saya menganggap itu adalah darurat. Begitu. Tapi tadi, tadi soal darurat tadi ya, ketika darurat itu tidak bisa ditunda mungkin lain ya. Tapi kalau darurat ini kayak kayak direncanakan darurat, Ustaz ya. Nah, itu beda kasus itu. Bunita, jadwal operasi yang mungkin sebenarnya bisa dijadwalkan di jam 1 atau jam 2 gitu ya. Nah, tapi memilih jam 11 gitu kan. Dengan alasan ini tidak ada alasan apa gitu ya kan, tidak ada alasan daruratnya.
Nah, itu Ya. Iya, eh, apa saja ketika terkait dengan tadi ya kasus sholat Jumat tadi gimana? iya. Hmm. Jadi begini, darurat itu tidak direncanakan. Hmm. Nah, kalau darurat direncanakan bukan darurat namanya, itu mah akal-akalan gitu. Jadi darurat itu biasanya ada itu di akhir ya adanya, bukan direncanakan darurat begitu. Hmm, Nah, kalau direncanakan bukan darurat, itu mah iya. mau apa mempermainkan hukum, mempermainkan Allah gitu. Hmm, Kan bisa, mungkin tadi menarik ya apa yang Ibu sampaikan. Kan bisa gitu kan, diganti gitu. Saya udah menyampaikan kepada si Prof ini, Yap. diganti dong menangani pasiennya di hari Sabtu, jangan di hari Jumat. Ya. Karena hari Jumat itu adalah Id Usbu ya, Id Ya. Id mingguan gitu bagi umat Islam. Ya. Ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah kalau menangani pasien itu bertepatan dan tidak ada waktu lain kecuali hari Jumat, itu diperbolehkan. Seandainya masih bisa diakali, dirubah waktunya, itu lebih baik begitu. Ya, itu yang saya sampaikan, maksudnya jam prakteknya dapat Ya, dirubah dari jam 1, mulainya bukan dari jam 11 atau bukan dari jam 10, sehingga tidak memotong waktu sholat, yang dalam arti kata pasien juga tidak menunggu terlalu lama. Misalkan gini, dipotong nih jam karena ada sholat Jumat, dari pasien yang udah datang dari pagi, jadi kan nunggu nih. Karena kan ada waktu sholat nih, jadi nunggu pasien tuh sampai jam 1, setengah 2 baru ditanganin gitu. Kenapa nggak di startnya dari jam 1 aja? Kalau saya bilangnya gitu sih, nah, agak sedikit mengatur sih sebenarnya saya. Untung profnya baik. betul, betul. ya Dan ini selama itu masih bisa dikomunikasikan, nah Mm-mm. itu saya yakin bisa, Bu. Ini Yap, mah ya. saya ngambil contohnya kecuali gitu ya. Mm-mm. Kecuali mesti Mm-mm. Jumatnya jam 11 misalkan, sehingga Jumatan terlewati. Nah, itu masuk kepada kategori darurat. Mm-mm. Nah, jadi darurat apa tidak yang direncanakan saja. nah itu darurat itu Iya, tidak direncanakan, Bu. itu sebuah kaidah tuh. Kalau Yap. darurat direncanakan itu mah waduh akal-akalan saja itu mah. Ya, baik. Barakallah Ustaz. Ustaz Dan ini Khalid juga. mungkin saya Baik, bisa Bu. jadikan dalil ya, saya share juga di chat di surat Al-Baqarah di ayat 173 ya. Ini berkaitan dengan ketika makan babi ya. Walaupun mungkin makan babi mungkin bisa disamakan dengan tadi kasus sholat tadi Ustaz ya. Pemanu Ya, ghairu bagin wala adin wala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan saya mencatat di sini Ustaz. Sedangkan ia tidak menginginkannya. Ini kan berarti memang tidak direncanakan ya ketika ya dia iya. Ghairu Kali, bagin wala adin, dan dia tidak pula melampaui batas, dan tidak boleh juga daging babi itu dibawa pulang gitu ya. nah, Itu seperti kasus makanya ini. makanya saya katakan daging babi bagi seseorang yang terdesak menjadi boleh, bukan menjadi Iya, halal gitu. Kalau iya, menjadi boleh. halal boleh dong dibawa Hmm. pulang gitu. Baik. Tadi ada kaidah fikih yang disampaikan oleh Ustaz Sarip itu ya, yang mungkin bagi kita sebagai orang awam gitu ya, tentu juga harus mengenal beberapa kaidah fikih, karena dalam menetapkan hukum tidak berarti kita harus saklek gitu ya, karena tadi Islam itu sangat indah saja ya, banyak Ya, keindahannya. Tadi sebuah kaidah fikih apa saat ad-daruratu tubihul mahdurat ya. ya. Jadi darurat itu Darurat itu membolehkan bihul sesuatu mahdurat. yang dilarang gitu ya. Baik, salah satunya kantor kasus babi tadi ya. Baik, Ustaz, ini ada yang bertanya juga di chat. Saya baca dulu sebelum kemudian ya. Dari Pamulang nih, Bu Meli. Ustaz, Afan izin bertanya, jika lupa rokaat sholat, maka ada sujud sahwi. Tapi bagaimana dengan salah baca Ustaz? Ini misalkan ruku dibacanya dan doa sujud. Misalkan di ruku itu Subhana Rabbiyal Azim ya, tapi bacanya Subhana Rabbiyal A'la gitu misalkan. Apakah itu juga harus ada sujud sahwi nih, Ustaz? Sujud sahwi itu berkaitan dengan bilangan rokaat sholat atau lupa. Udah rokaat berapa nih? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ketika seseorang lupa rokaat, contoh perasaan ini teh udah rokaat ketiga, apakah rokaat kedua? Maka kita tetapkan yang pasti. Ketika seseorang ragu rokaat ketiga atau rokaat kedua, berarti 2 rokaat. Maka yang rokaat ketiganya adalah ragu. Maka al yakinu la yujalu bisak. Keyakinan itu tidak akan mengalahkan yang ragu. Maka yakinnya 2.
maka ibu tambah 1 rakaat, maka sujud sahwi. Karena sujud sahwi berkaitan dengan bilangan rakaat dalam sholat. 1. Kemudian tertukar bacaannya, bacaan ruku dibaca di waktu sujud. Maka ketika tertukar bacaan di dalam sholat itu tidak mesti sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu berkaitan dengan jumlah bilangan rakaat dalam sholat. Atau seseorang lupa sudah masuk rakaat berapa, nah maka berlaku bagi dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan baik setelah salam atau sebelum salam. Itu mungkin Pak Holis. Baik. Sudah jelas ya Bu Meli ya. Bahkan walaupun tidak membaca pun tidak membatalkan sholat saja kalau Iya, karena itu bukan rukun ini ya Bu Meli. iya. Yang membatalkan sholat Kecuali itu. dia tidak membaca Al-Fatihah, begitu. Iya. Nah, Jadi beda itu. bacaan dalam ruku sujud itu walaupun kita tidak membacanya tidak membatalkan sholat karena ini bagian dari sunnah saja, bukan rukun ya. Gerakannya Ya, itu rukun ya, sholat wujud sujudnya wajib masuk rukun sholat. Baik, Bu Dian tadi sudah bertanya. Ya, terima kasih Ustadz Aulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama mengenai sholat Jumat buat laki-laki. Waktu saya mengundang keluarga besar saya yang dari Bogor untuk ke rumah saya ke Bekasi mengadakan akikah. Pertama saya mengundang sebetulnya pengen acara itu jam 10 pagi di hari Jumat. Karena ibu-ibu tetangga saya tuh bisanya tuh pada kebanyakan jam 10 pagi gitu, selesai jam setengah 12 gitu sebelum zuhur. Tapi ibu saya itu menolak karena dengan alasan adik saya yang laki-laki sama ipar-ipar saya itu mereka harus sholat Jumat di rumah gitu. Saya bilang kenapa kayak gitu ya, katanya karena utamanya untuk laki-laki itu sholat Jumat di tempat mereka tinggal dan berturut-turut harus berapa kali gitu. Itu harus di rumahnya itu. Terus saya bilang ya gimana kalau umpama orang yang kerja rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, kalau sholat Jumat masa mereka harus nggak kerja gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya saya mengalah dengan menggeser acara itu setelah asar. Jadi mereka setelah sholat Jumat baru ke rumah saya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai ini Ustadz, sholat berjamaah untuk perempuan. Belum lama ini saya pengen sholat berjamaah bertiga dengan teman saya di rumah teman saya itu. Terus biasanya tuh kita selalu saya yang jadi imam gitu. Terus karena di kamar rumah teman saya itu cuma cukup untuk 2 orang sholatnya itu. Jadi teman saya yang satu menolak karena berprinsip sebagai perempuan kita tuh harus sejajar gitu. Sementara space-nya itu waktu itu nggak memungkinkan. Jadi 2 bisa berjajar, yang satu kebetulan teman saya lagi sakit. Jadi saya ke situ dalam rangka nengok teman saya yang lagi sakit. Itu tuh harus di tempat tidur, jadi agak ke belakang gitu. Terus dia bilang nggak bisa, harus sejajar katanya gitu perempuan. Saya bilang ya mungkin ini ada rusuhnya karena kan tempatnya nggak memungkinkan. Saya bilang kalau mau ayo kita pindah ke ruang tamu, saya bilang gitu yang tempatnya lebih itu. Tapi dia nggak mau. Akhirnya teman saya yang bilang itu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya dia sholat sendiri. Saya sama teman saya yang sakit itu berjamaah. Itu gimana ya Ustadz untuk masalah tempat itu? Sekian. Terima kasih. Baik, Bu. Yang pertama adalah terkait dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya tadi gimana Bu, di rumah atau gimana? Terus di kampungnya saat di tempat Iya, tinggalnya gitu kan ya. Apakah memang ada ketentuan saat harus di tempat tinggalnya? Jadi lebih utama katanya gitu di untuk rumah. sholat Jumat itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Kalau tetap yang terbaik itu di masjid. Kalau tidak ada masjid, bisa dilakukan di rumah dengan cara berjamaah.
Nah, kemudian ada ungkapan bahwa sholat itu lebih utama dilaksanakan di kampungnya. Tidak ada, Bu, Iya, keterangan betul. seperti itu ya. Hmm. Jadi syarat utama sholat Jumat itu dilakukan dengan cara berjamaah. Hmm. Berjamaah itu lebih dari satu, Bu. Saya pernah, Bu, sholat berjamaah, sholat Jumat 2 orang. Nah, sebelum ada fatwa dulu, bahwa dulu itu sholat Jumat walaupun sedang bepergian mesti dilaksanakan gitu. Namun kemudian hukum itu kan dinamis ya, maka ada fatwa bagi seseorang yang sedang melakukan safar perjalanan maka diperbolehkan tidak untuk melaksanakan sholat Jumatnya diganti dengan duhur. Nah kemudian kasus yang kedua berkaitan dengan tempat. Sholat itu mesti tumaninah kan Bu, begitu ya? Iya, betul. Mesti tumaninah, mesti mengena lah rukun dan syaratnya, baik tempat dan sebagainya. Nah, kasus yang terjadi pada ibu dan teman ibu, misalkan space untuk melaksanakan sholatnya cuma cukup untuk 2 orang. Nah, kemudian yang 1 orang memaksakan ikut sholat berjamaah, walaupun tempatnya sempit, sehingga tidak bisa sejajar. Nah, situasi dan kondisi seperti itu masuk kepada rukhsah atau darurat. Ya, itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi setelah kita berusaha ya, Bu, dalam Iya. arti kita cari tempat yang lebih luas, misalkan apa yang Ibu sampaikan tadi di ruang tamu, kayak. Nah, kemudian ada teman menolak, ya itu mah hak prerogatif Ibu. Yang jelas Ibu udah ngejelasin bahwa sholat berjamaah itu dalam situasi dan kondisi apapun tetap lebih utama gitu ya. Cuman kalau misalkan tempatnya tidak memungkinkan sehingga yang tadinya 3 orang sejajar itu yang 1 orang misalkan agak di belakang sedikit, itu nggak ada masalah, Bu. Karena situasi dan kondisinya. Kalau kita udah ngejelasin seperti itu terus teman kita menolak, lebih baik sholat sendiri, itu hak dia gitu. Iya, iya. Itu, Bu. Tidak ada masalah insya Allah. Iya. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Ya, amin. Baik nih, jadi jelas ya Bu ya, kemudian ya, yang saya baca memang kalau utamanya di kampungnya itu kalau dia tidak misalkan memilih tempat lain untuk sholat daripada di kampungnya, memang itu pendapat ulama ya Ustaz ya. Ya, Disarankan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekitarnya, maka berjumatlah di kampungnya. Jangan kemudian karena ini memilih kampung lain di masjid lain. Nah, itu yang mungkin cara pandangnya seperti itu. Ya memang ada ulama yang iya. mengatakan seperti itu. Bukan berarti Karena tidak dulu boleh Jumatan karena dulu di sholat Jumat itu apa namanya belum sesemarak sekarang Pak Holis iya, gitu. iya, iya. Bahkan pertama kali diwajibkan sholat Jumat itu kebetulan berjumlah 40 orang. Hmm. Iya kan, kebetulan itu. Bahkan disinyalir ke sini syarat sah sholat Jumat itu mesti berjumlah 40. Itu Kalau kurang dari 40 mesti sholat duhur lagi gitu kan. iya, iya. Nah, padahal kalau kita baca sejarahnya kebetulan. Yang namanya kebetulan kan bukan menjadi syarat gitu. Iya. Tapi di madhab Syafi'i itu memang disarankan seperti itu, Ustaz ya. Ya, Hmm. Jadi begitu kemudian ya. Silakan Mbak Abah Husairi ya. ini ada pertanyaan nih Bu. Pak Holis izin bertanya Ustadz. Oh, yang di chat ya. Saya baca dulu sebelum Mbak Abah Ya, Husairi ya. Sholat di hormatil waktu di haramnya waktu. Apakah semuanya sudah proper? Apakah harus dikodo juga? Nah ini sholat mungkin waktunya sangat mepet. Apakah kemudian kita harus kodo? Apalagi atau tempat misalkan dianggap tidak bersih, misalkan sholat di pinggir jalan ya. Apakah perlu dikodo lagi, bisa diulang lagi sholatnya? Ustaz?
sholat itu pada hakikatnya bisa dilakukan di mana saja, namun nanti ada tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, kuburan, toilet, gitu kan, itu boleh. Nah, bagaimana dengan misalnya wudhu sudah sah, jumlah rakaat tepat, tapi tempatnya mungkin tidak sebersih masjid, misalnya seperti para traveler yang sholat di tempat terbuka, itu nggak ada masalah, laksanakan aja, karena sholat itu mesti bersih dari najis. Kotor itu belum tentu Najis ya. najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor gitu. Saya misalkan Memang kalau misalkan lagi bepergian ke gunung kemana gitu, ya udah kadang saya sholat beralaskan daun pisang gitu. Yang jelas kewajiban itu gugur tanpa kita mempermasalahkan sebuah tempat, ya kecuali tempat-tempat yang memang dilarang gitu untuk mengerjakan untuk kita mengerjakan sholat. Itu nggak ada masalah, Bu. Kalau di tempat waktu yang hurmatil waktu, misalkan di hampir mepet sebelum Pepet azan, gitu ya. itu tidak perlu dikodok, Ustaz. Artinya 2 rakaat masih dihurmatil waktu, tapi 2 rakaat lagi sudah azan, itu masih di kalau sholat duhur, katakanlah begitu ya. Apakah perlu dikodok? Itu nggak perlu. Misalkan begini, karena saking sibuknya, misalkan gitu ya, sholatnya itu misalkan 5 menit menjelang waktu asar, baru 2 rakaat udah adzan asar misalkan, lanjut aja Bu sampai beres dan nggak perlu dikodok. Begitu ya Bu Ira ya. Alhamdulillah. Abah Husairi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, mau nyambung yang disampaikan tadi, itu yang mau saya tanya mengenai sholat Jumat di wilayah, ya kita sebut aja lah, warga Nahdiyin. Nah, itu lebih cenderung kalau habis sholat Jumat, mereka lanjut mengadakan sholat zuhur. Sehingga sholatnya itu berantakan, karena kan tidak semua orang yang ikut sholat zuhur. Jadi ada yang di ujung, di pojok, di tengah, yang nggak menyebar lah begitu kan. Nah itu emang dalilnya yang sahih ada nggak sih dari Rasul dan contoh para sahabat di luar Imam Syafi'i ya? Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika kita sholat zuhur maupun asar, yang sifat sholatnya kan sir kan, yang tidak bersuara. Nah ini kita makmum tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah maupun ayat maupun yang tumakninah, doa zikir yang ada di perubahan pergerakan sholat karena imamnya cepet banget. Nah bagaimana sikap kita nih sebagai makmum? Ya contoh lah ya, ke saya sendiri aja lah. Saya kalau sholat tuh kan termasuk kategori yang lambat. Sholat 2 rakaat itu paling cepet saya 5 menit. Nah dengan ketemu imam yang setiap hari ketemu di masjid dengan gerakan yang begitu cepat, saya tuh sampai ya kadang-kadang sesak napas gitu. Nah ini solusinya gimana Pak Ustadz? 2 aja dulu, syukran. Alhamdulillah Pak Abah Husairi ya. Nun. Ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan sholat Jumat. Bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita, masih ada yang ketika sholat, sehabis sholat Jumat mengerjakan sholat duhur. Nah, hemat saya, udah saya singgung tadi bahwa sejarah sholat Jumat itu berkaitan dengan jumlah. Nah, ada salah satu pendapat bahwa kalau Jumatan itu tidak sampai 40 orang, maka mesti diganti dengan sholat duhur. Bukan diganti ya, ditambah. Jadi sholat duhur lagi. Nah kita definisikan aja sholat berjamaah itu lebih dari 1 atau 1. Disebut berjamaah itu karena 2 orang. Maka ketika 2 orang pun itu sudah masuk berjamaah. Dalam hadisnya kan al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Berjamaah. Starting pointnya, titik poinnya berjamaah.
Kalau berjamaahnya itu sudah tercukupi, maka hemat saya tidak perlu melaksanakan sholat duhur lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kasus imam, baik sholat duhur ataupun sholat asar, imamnya cepat, sementara kita makmum lambat. Makmum tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah. Nah, kalau ada imam yang cepat, maka kita makmum mengkondisikan bacaan kita untuk mempercepat bacaan Al-Fatihah. Adapun bacaan-bacaan yang lain, sekalipun belum selesai, misalkan kita ruku nih, lagi membaca doa ruku. Belum selesai membaca doa ruku, sudah bangkit dari ruku, itu nggak ada masalah. Nah, kecuali untuk poin Al-Fatihah, maka itu selesaikan dulu bagi makmum bacaan Al-Fatihahnya, kecuali dalam sholat yang dijaharkan, karena posisi makmum mendengarkan bacaan imam. Begitu Pak Abah Huseri. Nah, cuman kaitannya dengan Al-Fatihah kan di dalam hadis ya disebutkan ketika hambaku membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, Allah menjawab. Nah, gimana kalau kita membaca Al-Fatihah ngebut-ngebut gitu kan? Ya nggak tahu lah, karena memang saya udah dilatih sholat tuh dengan bacanya tartil dan tumak nina, sehingga kalau baru Maliki Yaumiddin gitu kan, baru Maliki Yaumiddin imamnya ada ruku. Ya, selesaikan dulu Pak Al-Fatihahnya. Nah, berarti 4 kali ketinggalan kita, 4 rakaat ketinggalan dengan imam. Jadi imam udah ruku, kemudian dia bangun, kita baru ruku berarti Pak Ustadz. Iya, maksudnya gini, dipercepat gitu bacaan Al-Fatihahnya. Oh, jadi kita baca Al-Fatihah jangan ini ngebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kayak gitu dong berarti ya. Ya, pokoknya Nah, begini, tartil itu disebut tartil itu bacaannya kena, dalam arti panjang pendeknya kena, makhorijul hurufnya kena. Misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, itu kan tartil. Disebut tartil itu bukan lambat. Tartil itu panjang pendeknya kena, makhorijul hurufnya juga kena, begitu. Nah, setelah kejadian itu, nanti kita bermakmum kepada orang yang sama-sama membaca Al-Fatihahnya tartil. Itu kan kasusnya seperti itu. Saya pun mengalami, ketika bermakmum kepada orang yang cepat sholatnya, saya percepat gitu. Iya. Karena untuk dapat pahala jamaahnya itu saja. Iya, karena mengejar pahala jamaahnya. Kalau masalah dia penilaian Allah terhadap sholatnya itu ya itu bukan hak kita ya saja. Iya, benar. Ya, tapi kalau Abah mungkin memilih ingin sholat sendiri pun tidak ada masalah saja. Iya. Kalau memang itu dianggap merasa lebih khusyuk gitu ya. Karena ada juga yang terlalu cepat dan memilih khusyuk menjadi lebih utama, ya nggak apa-apa. Artinya itu sebuah pilihan syariat Mundur yang misalkan, jadi munfarid sholatnya begitu. ya, tetap dibolehkan atau mungkin jadi masbuk lah, boleh juga masbuk biar nanti sisanya lebih khusyuk lagi gitu. Kalau tapi dapat pahala jamaahnya, kalau saran saya gitu Ustaz. Pahala jamaahnya dapat walaupun masbuk, tapi tetap kita di sisa rakaat yang lain lebih khusyuk, lebih lebih tumaninah gitu kan dibanding rakaat sebelumnya. Mungkin bisa jadi solusi saja. Iya, iya. Iya, Baik. Sudah jelas ya Abah ya. iya. Silakan Pak Adi dari Bali, Pak Adi Surya silakan. Silakan Pak Adi. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam Kholis, warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Syarif. Ya. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi waktunya. wabarakatuh.
ini terkait dengan wudhu. Jadi tadi kan sholat itu kan diawali dengan wudhu, khusyuknya sholat itu kan diawali dengan wudhu gitu ya. Artinya wudhunya benar, wudhunya khusyuk gitu ya. Nah, cuman saya sering melihat itu kadang wudhu di rumah dengan di masjid kalau pas Jumatan itu suka jadi apa ya, maksudnya kalau di rumah mungkin khusyuk kita sampai berlimpah ruah dengan air itu mungkin ini, tapi begitu di masjid kadang antrian jadi panjang gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah harus mengikuti situasi kondisi atau memang harus 3 kali dengan jumlah air yang kadang berlimpah, atau cukup dengan yang sekali saja membasuhnya? Itu secara ininya gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan wudhu ya. Ya. Satrus sholah itu al-wudhu. Syarat sahnya sholat itu wudhu gitu ya. Nah, jadi wudhu itu gerbang utama bagi seseorang untuk mencapai derajat sholatnya itu baik dan benar atau sah atau tidak. Karena satu ketika Rasulullah pernah memperhatikan ada salah seorang sahabat berwudhu. Kemudian salah satu anggota wudhunya tidak terkena air. Maka Rasulullah pernah menyuruh sahabat itu untuk balik lagi dan mengerjakan wudhunya. Irji fa'ahsin wudhu'aka. Kamu balik lagi katanya. Fa'ahsin wudhu'aka. Perbaikilah wudhu'mu. Nah, pertanyaannya adalah, kita itu lebih khusyuk wudhu di rumah. Nah, ketika di masjid malah tidak khusyuk. Poin penting wudhu itu terbasuh seluruh anggota wudhu, Pak. Ya. Nah, kalau anggota wudhu kita semuanya terkena air, maka wudhunya sah. Tapi kemudian, kalau misalkan ada salah satu anggota wudhu kita tidak terkena, itu menjadi masalah gitu. Sebagaimana seorang sahabat tadi, ya Rasul, saya sudah berwudu. Kata Rasulullah, irji fa'ahsin wudhu'aka. Balik dan perbaikilah wudumu. Sebagaimana ada orang yang sholat, Rasulullah memperhatikan sholat sahabat ini. Kemudian Rasul mengatakan, innaka lam tusolli, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Ya Rasul, saya itu udah sholat. Maka Rasul menjawab, innaka lam tusolli, sampai 3 kali itu. Artinya, perbaikilah sholatmu. Nah, maka kita diperintahkan wudhu itu untuk tartib. Ya, tartib itu jangan mendahulukan anggota wudhu yang nyampur gitu. Yang seharusnya yang kanan dulu berapa kali, mau 1 kali, 1 kali, mau 2 kali, 2 kali, karena semuanya dicontohkan. Kalau bilangan 3 itu kan hanya madhab Syafi'i ya. Kalau di madhab lain tidak harus 3 kali gitu ya, Ustaz? Iya, 1 juga sudah cukup. Jadi 1 aja sudah cukup, Pak Adi. Jadi madhab Syafi'i itu lebih mengutamakan 3 karena ikhtiyaton. Takutnya 1 kali tidak terbasuh gitu. Dan ternyata itu Rasulullah mencontohkannya kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali begitu. Dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, wa ghasala wajhahu salasa marratin. Rasulullah membasuh wajahnya itu 3 kali. Suma ghasala yadahul yumna. Kemudian Rasulullah membasuh tangan yang kanan ila mirfaki, sampai sikut, salasa marratin. Sumal yusra misladalik. Kemudian yang kiri seperti itu. Itu dalam hadis yang panjang bahwa Rasulullah pernah mencontohkan wudhu itu bilangannya 3 kali. Maka yang diambil oleh madhab Syafi'i itu 3 kali. Lebih ke ikhtiyaton, kehati-hatian.
Takut Hmm. ada anggota wudhu kita yang tidak terbasuh. Mana yang terbaik? Semuanya baik, baik yang sekali, yang 2 kali, yang 3 kali, gitu. Karena Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Itu mah pilihan. Ya, Seandainya 1 kali anggota merasa wudhu kita terbasuh, nggak ada masalah. Itu jangan sampai begini nih. Yang 3 kali lebih utama enggak, karena itu ya, pilihan. oke. Ya, itu seperti itu Oke. mungkin. Siap. Iya. Masya Allah Nah, ya. jadi tambahan sedikit, kalau misalnya merasa bahwa untuk muka saya merasa nyaman untuk 3 kali, tapi untuk kaki Nah, cukup sekali, nggak ada masalah itu. oh enggak, jangan begitu. Kalau 3 Oke, kali ya 3 kali semua gitu. oke, oke, Ya, clear. Ya, terima kasih Ustadz. ya, sama-sama. Allah, Terima kasih. Ya. Allah, tabarakallah. Dan ini sudah hampir jam 7 nih. Ustaz, masih dibuka pertanyaan satu lagi barangkali. 1 pertanyaan terakhir. Ya, tadi Bu Yani silakan udah resen ya. Ini kayaknya memang seri risalah salat ini makin banyak yang ini Ustaz, yang membutuhkan pembahasan. Untuk lebih detail lagi, insya Allah mungkin di pekan depan mudah-mudahan masih bisa kita eh, apa namanya ditemani oleh Ustadz ya untuk mendalami tentang sholat ini. Bu Yani mau masih nanya atau sudah pekan Iya, depan aja? baik. Oh, Terima masih. kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Halis. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait wudhu, kan misal gini, kalau hari Minggu itu, kalau hari Minggu itu kan biasanya saya pilih sholat berjamaahnya di masjid gitu kan. Nah, eh, ambil wudhu di rumah, terus kan perjalanan dari rumah ke masjid itu melalui kendaraan umum MTR. Terus lagi keluar dari MTR menuju masjid itu kan mesti jalan dulu, pastinya berpapasan sama apa laki-laki atau apa gitu. Nah, apakah perlu diulang lagi wudhunya pada saat kita tiba di masjid gitu, atau langsung aja sholat tahiyatul masjid? Nah, itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Bu Yani ini dari Hongkong Ustaz. Dari rumah, udah wudhu, sholat berjamaahnya ke masjid. Iya, perjalanannya Kemudian panjang. naik angkot. Ya panjang perjalanannya, ya bersentuhan mungkin atau kena gitu ya, dengan berpapasan gitulah. Apalah alasannya gitu. Apakah perlu wudhu lagi ketika sampai di masjid atau tidak? Hemat saya nggak perlu, Bu. Udah aja karena Ibu udah wudhu. Iya. Yang membatalkan wudhu itu apa, Bu? Bersentuhan langsung dengan apa? Bukan mahram. Nah, yang dimaksud dengan bersentuhan langsung itu, yang sejauh yang saya pahami adalah maaf, hubungan suami istri. Jadi, tapi dalam madhab Syafi'i, lagi-lagi mengambil mesti wudhu lagi. Itu ihtiyati, kehati-hatian. Sementara dalam madhab yang lain itu tidak mesti. Nah, Ibu akan ngambil yang mana? Kalau Ibu berarti wudhu lagi, berarti Ibu ngambil madhab Syafi'i. Kalau tidak wudhu lagi, berarti Ibu mengambil madhab yang lain. Tapi jangan sampai begini. Sholatnya tidak sah karena kita bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, itu adalah pilihan, ihtiyati. Jadi madhab Syafi'i ini yang dikedepankan adalah kehati-hatian, itu aja. Dalam Nah, fikih ada perbedaan ya, Bu Yani ya. seandainya Ibu tidak wudhu lagi juga tidak ada masalah. Iya. Ini kayak kasus umroh Ustaz ya. Umroh itu kan pasti selalu berpasangan antara laki-laki perempuan. Nah, Tidak semuanya kalau mungkin ketika umroh umroh yang baru satu putaran wudhu lagi. iya. Tawaf Sementara ketika tawaf ya. sementara di umroh itu Imam Syafi'i tidak lagi madhab Syafi'i tidak lagi mempertahankan madhabnya gitu. Iya. Nah, cukup beresiko ya kalau misalkan kita tetap mempertahankan madhab Syafi'i ketika tawaf, bahaya gitu. Iya. Nggak ada kelar-kelar Ustaz. Iya, nggak akan kelar-kelar tawaf yang 7 putarannya. Kecuali ngambil yang paling atas, yang paling jauh itu mungkin tidak bersentuhan. Sementara teman-teman kita dalam satu grup udah melaksanakan
sa'i, sementara kita masih aja 2 putaran. Putaran ketiga bersentuhan lagi, wudhu lagi, wah repot gitu. Iya, jadi tergantung ini ya pilihannya Bu Yani ya. Kalau Bu Yani masih mempertahankan mazhab Syafi'i ya berarti harus wudhu lagi. Tapi tadi keutamaan wudhu di rumah yang mungkin juga dengan Pak Adi ya, lebih baik wudhu di rumah kemudian pergi ke masjid itu, masya Allah ya dalam hadis Nabi tadi setiap Iya, langkahnya itu man tatahhara fi baitihi, nah memang summa tahu. kharaja, gitu kan, wah itu subhanallah lah. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan setiap langkah dari yang dilakukan oleh Pak Adi maupun Bu Yani ya, dan pergi ke masjid itu termasuk dalam kategori tadi hadis Nabi SAW. Langkah pertama menggugurkan satu dosa, kemudian langkah selanjutnya Allah meninggikan derajatnya. Dan terus sampai Allah membilang satu langkah demi langkah sampai menuju masjid. Bahkan orang yang paling jauh dari masjid itu menjadi pahalanya yang berlipat karena langkahnya lebih banyak lagi saja. Ya, Masya Allah. Insya Allah, Ustaz, jazakallah khairan. Waktunya sudah membimbing kita untuk memahami kembali tentang sholat. Dan memang masalah sholat itu akan banyak hal yang harus diungkap ya. Beberapa hal tentang Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan hadis demi hadis dari Ustaz Sarip. Dan ini ngaji hadis ini penting karena ini adalah kajian tentang sirah nabawiyah. Nah, jadi Rasulullah sudah mencontohkan tentang sholat dan juga tentang wudhu dan bagaimana eh, implementasinya kita, dan alhamdulillah kita sudah dipaparkan dari langsung dari sumbernya yang utama yaitu hadis Nabi SAW dan juga ayat Allah. Mudah-mudahan kita makin sempurna dalam ibadah kita terutama dalam sholat dan wudhu kita, dan yakinlah bahwa ketika sholatnya baik maka akan baik pula amal-amal yang lainnya. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Sarip. Mudah-mudahan masih bisa berjumpa di pekan depan. Allah masih memberikan kita umur yang penuh berkah, yaitu umur yang kita manfaatkan untuk kebaikan, salah satu dengan hadir dalam majlis ilmu. Mari kita tutup di pagi ini di hari Jumat. Jangan lupa banyak sunah-sunah di hari Jumat yang bisa kita lakukan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa asyhadu bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan. khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.